Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan diskusi kita tentang guru. Guru ini menarik untuk didiskusikan atau dibincangkan, mengingat bahwa sosok atau profil guru yang setiap saat berinteraksi, ya, artinya kesehariannya itu memang menghadapi manusia, ya, yang punya karakter berbeda-beda. Nah, ini memang menarik untuk kita coba selalu mendiskusikan, ya, utamanya dalam profesi kependidikan. Baik, pada kesempatan ini kita coba mengupas atau mendiskusikan tentang profil seorang guru. Ya, profil seorang guru, bagaimana kira-kira mulai dari penampilan guru, kemudian bagaimana interaksi guru, ya, bagaimana guru menjadi teladan, baik di depan kelas maupun di lingkungan sosial di mana mereka berada. Ini penting kita diskusikan atau penting kita bicarakan, berhubung karena kita juga berada dalam lingkungan kependidikan, sehingga ini sangat penting untuk kita bicarakan. Karena tidak menutup kemungkinan di antara kita nanti ini yang mengikuti, khususnya mengikuti kuliah profesi kependidikan, ini bisa jadi apa yang kita bicarakan tentang profil guru pada saat ini itu akan bernilai tambah atau bernilai positif terhadap kita ke depannya. Baik, untuk membahas tentang profil guru ini, coba kita melihat beberapa slide yang ada di PowerPoint yang saya sudah siapkan. Baik, kita simak bersama-sama. Baik, kita lanjutkan tentang profil guru. Ya, ini materi, salah satu materi yang sangat butuh penjelasan, karena secara umum pengertian guru itu kita sudah paham sebelumnya, bahwa kita ini adalah sosok yang sangat penting dalam posisi bagaimana berinteraksi, ya, bagaimana kita memposisikan diri di tengah-tengah peserta didik, di tengah-tengah teman sejawat, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Sehingga profil guru ini yang perlu kita diskusikan bersama, karena profil guru ini memang banyak hal yang perlu kita ketahui, sehingga ketika nanti kita berniat untuk menjadi seorang guru, nah, hal-hal apa yang perlu kita ketahui sehingga nanti pada saatnya kita melakukan tugas atau saatnya nanti kita menyandang sebagai guru profesional, kita sudah paham apa sebenarnya tugas kita,
apa sebenarnya yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak kita, walaupun sebelumnya kita sudah diskusikan bersama. Baik, coba kita perhatikan, ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud profil guru itu sendiri? Nah, profil guru adalah gambaran tentang sosok seorang guru, ya. Sosok seorang guru, ya, dalam pengertian yang sangat sederhana. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau peserta didik. Ya, jadi ketika kita membicarakan profil, ya, berarti kita tidak bisa lepas dari kata sosok, ya, sosok seorang guru. Nah, itu yang profil guru. Jadi apa yang ada sama kita, baik secara fisik, ya, mulai dari secara fisik sampai gestur sampai dengan perilaku, nah itu menjadi bagian dari sosok guru. Bahkan seorang kiai, ya, Kiai Maimun Sebaik mengatakan begini, makna guru itu lebih penting daripada apa yang ia ajarkan. Jadi makna guru itu lebih penting dari apa yang ia ajarkan. Makanya jadilah guru teladan yang bermartabat dan tetap berwibawa. Nah, jadi memang sosok seorang guru ini dibutuhkan sebenarnya, karena bukan lisannya saja yang menjadi hal penting untuk peserta didik, tetapi secara fisik, gesturnya, perilakunya itu juga menjadi hal penting, ya. Karena sosok guru itu memang menjadi teladan di depan peserta didik, teladan di lingkungan masyarakat, ya. Jadi sekaligus ya bermartabat dan tetap berwibawa. Nah, ini yang dipahami tentang profil guru. Nah, secara fisik, secara penampilan guru, ya memang ini juga sangat penting kita pahami. Ya, secara fisik atau psikologis menarik, ya. Baik dilihat dari gerak, dipandang dari gerak setiap saat, kemudian suara, ya, kemudian kontak, ya, kemudian diam. Nah, ini semua secara psikologis, ya, secara fisik itu memberikan informasi penting buat peserta didik. Ketika dia melakukan gerakan, ketika dia berbicara, mengeluarkan suara, ketika dia mengadakan hubungan komunikasi, ketika dia berdiam pun juga menjadi hal yang dinilai, ya, menjadi hal yang penting karena ini adalah sebuah penampilan, ya, penampilan. Nah, tentu ini diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, cara bertindak, keterampilan berkomunikasi, penguasaan komponen mengajar atau di sini kompetensi, penguasaan kompetensi. Nah, ini menjadi hal penting, ya, secara fisik. Ya. Apa artinya? Ketika peserta didik memandang kita, melihat kita, bahkan mendengar suara kita saja, itu sudah paham bahwa guru yang ini adalah sosok guru yang dia idamkan misalnya.
Sehingga ini juga bisa membuktikan bahwa profil itu menjadi hal penting, menjadi alamat penting buat pembelajaran. Karena ya fakta di lapangan membuktikan seperti itu. Ada sosok guru dirindukan oleh peserta didik. Tapi sebaliknya, ada juga sosok guru yang ya artinya bukan tidak dirindukan, tetapi mungkin ya peserta ya biasa-biasa saja. Artinya kalaupun misalnya yang bersangkutan melakukan proses pembelajaran, iya dia ikut. Kalaupun tidak masalah. Ya ada juga sosok seperti itu. Tapi ini juga memang butuh namanya pengalaman dalam berinteraksi dalam kelas. Tetapi ada guru memang sangat-sangat dirindukan setiap saat oleh peserta didik. Ya, sehingga mempengaruhi semua aspek-aspek yang ada yang terkait dengan proses interaksi. Artinya begini, ketika guru itu memang dirindukan dengan sosoknya, dengan pembawaannya tadi, baik tentu tetap berwibawa. Bahkan peserta didik rela menunggu. Ya, rela menunggu dalam kelas. Jadi tidak perlu lagi dia diajak, ayo masuk kelas. Dia sudah siap untuk menerima materi dari guru yang dia rindukan. Jadi ada hal yang memang sangat secara psikologi, ya, ada hubungan batin, ya, yang erat dengan sosok guru yang dia rindukan. Dan itu banyak, sehingga ya tidak heran ya setiap ya kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya ada memang guru yang betul-betul menjadi panutan buat kita. Ya. Saya sejak SD saya punya guru walaupun semua guru ya saya kira tidak bisa kita pungkiri karena yang memberikan ilmu pada kita. Tapi memang ada guru yang selalu sampai sekarang kita rindukan, mungkin sudah almarhum atau almarhumah, tetap kita kenang. Ada pasti di setiap level, ya, setiap level akademik yang pernah kita lewati pasti ada sosok guru yang paling berkenang di hati kita. Baik, ya jadi itu adalah tentang penampilan guru. Ya, artinya begini, mungkin contoh kasus begini. Ya. Kalau misalnya di kelas kita melihat ada anak yang cara berpakaiannya menurut kita itu tidak rapi lah maksudnya. Mungkin bajunya di luar misalnya ya, atau tidak dimasukkan. Sementara kita sendiri berpakaian yang ya tidak seperti biasanya, misalnya tidak tidak tampil ya seperti sosok yang diinginkan. Ya sehingga ketika kita mengatakan, kenapa Anda tidak berpakaian rapi misalnya? Kenapa bajunya kok seperti itu, acak-acakan? Nah, sementara kita sendiri tidak memberi contoh berpakaian yang baik. Nah, itu yang seperti itu maksud saya. Sehingga penampilan guru ini sangat penting. Ya seperti tadi, kalau memang kita dirindukan, pastilah apa? Karena dia sudah tahu, guru saya ini rapi, saya juga harus rapi. Nah, itu dia yang dibutuhkan. Baik, next. Ya bahkan sebenarnya ya saya kira ini Ki Hajar Dewantara ini juga sangat dikenang dengan ungkapannya, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangungkarsa, tuturi handayani. Nah, yang maksudnya di sini di depan
ya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya, kekuatan, power. Ini maksudnya. Jadi tuturi handayani. Jadi mulai dari depan, kemudian di tengah, kemudian dari belakang, tetap menjadi panutan. Tetap guru itu menjadi panutan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana profil guru yang baik? Ya, bagaimana profil guru yang baik? Nah, pertama adalah profil guru ideal adalah yang mengetahui tugas utamanya sebagai guru dalam mengajar. Kemudian, melatih, membimbing siswa agar menjadi warga negara yang memiliki budaya dan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kemudian tentu pengembangan pendidikan, budaya, dan karakter bangsa oleh guru itu sendiri. Jadi itu secara umum bahwa profil guru yang baik. Bahkan dari seorang kiai besar juga mengungkapkan. Jadi ini memang sosok guru ini banyak yang diilhami oleh para kiai, para guru-guru kita, karena biasanya pandangan-pandangan dari para kiai atau yang bergelut dalam dakwah, ini biasanya menjadi motivasi buat kita. Nah, ungkapan dari Pak Kiai Maimun Zubair kembali mengatakan begini, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Saya ulangi, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ya, rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Jadi hati yang teruji kesabarannya ketika kita melihat situasi seperti itu, menjengkelkan, ya, melelahkan. Namun, ya, hadirkanlah gambaran bahwa hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Alhamdulillah, amin. Ya, jadi kita harus meyakini diri kita bahwa ya memang itulah kita sebagai sosok, karena ya dari awal saya katakan bahwa ada kompetensi kita, memang kompetensi pedagogik, ya. Ada karakteristik peserta didik yang perlu kita pahami, dan sebanyak jumlah siswa dalam satu rombongan belajar itu pasti karakteristiknya berbeda-beda. Nah, jadi ya makanya diungkapkan bahwa ya yang paling hebat itu ya dari seorang guru adalah mendidik. Ya, kemudian ya yang paling indah, ya, rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Nah, artinya sebenarnya di sini pesan atau petuah dari Pak Kiai ini kita bisa paham bahwa jadikanlah mengajar itu adalah sebuah rekreasi. Artinya kalau kita berkreasi berarti kan kita bersenang-senang. Nah, kita senang ya dalam mengajar. Nah, kita menemui di dalam kelas itu ada yang ya saya kira ada 1, 2, 3 orang yang menurut kita di luar dari kebiasaan sebagai seorang terdidik.
Ya, itu adalah ujian buat kita, uji kesabaran buat kita. Tetapi yakinlah bahwa suatu saat di antara mereka, ya, di antara mereka itu kelak akan ada yang akan menarik tangan kita masuk di surga. Nah, ini ungkapan-ungkapan motivasi sehingga kita bisa tetap bersemangat dalam melakukan proses dalam pembelajaran tentunya. Jadi itulah profil guru yang baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa ya profil guru itu sangat penting dalam pembelajaran? Kenapa sosok seorang guru itu penting dalam sebuah pembelajaran, ya, dalam proses pembelajaran? Kenapa dijadikan hal yang sangat penting? Nah, di sini dijelaskan bahwa guru sebagai salah satu komponen di sekolah itu menempati profesi yang memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Ini sesuai hasil penelitian dari Mujahid. Ya. Jadi adalah komponen yang sangat penting, ya, yang memegang peran penting dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Ya karena dia desainernya. Ya, dia desainernya. Ya namanya desainer ya, dia yang mengatur. Ya tentunya dengan berbagai indikator yang harus diperhatikan. Jadi kita mendesain pembelajaran itu tentunya ya kita harus melihat karakteristik peserta didik kita. Kita harus melihat kompetensi yang mereka miliki. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya. Kemudian ya oleh karena itu sosok guru yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu membantu siswa membangun pengetahuan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini ada kata kuncinya di sini membantu siswa. Artinya kalau kita melihat sedikit kata membantu berarti sebenarnya sudah ada potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tinggal kita bagaimana mengarahkan sehingga mencapai tujuan pendidikan. Potensi-potensi itu yang perlu kita gali. Ya mulai dari level apapun juga. Karena sebenarnya orang sejak terlahir itu kan memang sudah punya potensi sebenarnya. Cuma ya kita bagaimana membantu. Dia di level SD, kita lihat, oh ini punya potensi seperti kita bantu untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, kembali ya ini saya banyak mengutip dari Pak Kiai, ya, karena ini banyak memberi motivasi kepada profesi guru, Pak Kiai Maimun Zubaid. Dia mengatakan begini, jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Ya, jadi dia mungkin kalau kita lihat loh kok seperti itu. Nah, coba kita teruskan apa ungkapan beliau. Nanti kamu hanya marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Nah, artinya begini pesannya sebenarnya, ya jangan berniat untuk membuat atau ya membuat pintar orang, karena kalau tidak sesuai harapanmu, ya pasti kau marah-marah. Nah, tetapi ikhlasnya, ya, maksudnya kalau misalnya marah-marah kan ikhlasnya hilang, jadi hilang. Nah, lalu yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Jadi niat untuk menyampaikan ilmu ya yang baik. Nah, masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Nah,
Apa sebenarnya kalau coba kita, ya menurut saya ya, saya simpulkan sebenarnya tugas kita sebenarnya tidak selesai pada saat berada dalam kelas. Tetapi kita masih bertugas ya atau mempunyai tugas secara batinnya untuk mendoakan. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ya. Kita doakan terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah. Sehingga ya nanti betul-betul pasti juga ujung-ujungnya juga akan menjadi pintar, menjadi anak yang pintar. Jadi ya mungkin di ungkapan di awalnya Pak Kiai memberi motivasi, ya tidak usah berniat untuk membuat mereka pintar, tetapi berniatlah untuk bagaimana menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Artinya semuanya secara otomatis ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan ilmu, dan kita mendidik dengan baik, otomatis di antara peserta didik kita itu pasti juga akan menjadi pintar. Ya, tentunya di sini ya sambil kita menyerahkan kepada Allah, karena sesuatunya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta. Sambil kita terus menerus mendoakan yang terbaik buat peserta didik kita. Nah, ini tidak lepas ya, tidak lepas dari. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Pak Kiai ya tidak surut ya, tidak surut untuk sampai dengan saat ini. Ya, jadi niat kita adalah bagaimana mendidik, menyampaikan ilmu yang baik. Nah, ya kalau menurut ahli ya guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas. Ya, saya kira ini ya betul. Sehingga memang ya desainer dalam pengolahan kelas. Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Nah, maksudnya sosok ini menjadi cerminan dari sebuah proses dalam kelas. Ya. Jadi secara sadar ya mengarahkan pengalaman tingkah lakunya. Nah, jadi sosok profil ini juga memang menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi keilmuan. Guru biasa memberitahu. Guru baik menjelaskan. Guru ulung memperagakan. Guru hebat mengilhami. Nah, ya ini istilah-istilah. Ya, ini guruku, panutanku. Saya kira ini tujuan kita, ya tujuan kita semua. Jadi ya kalau guru biasa ya mungkin hanya memberitahu, sudah. Guru baik itu menjelaskan. Jadi memberitahu, kemudian menjelaskan. Nah, guru yang ulung, betul-betul guru ulung, itu memperagakan. Kalau misalnya dia beritahu, ini loh, seperti ini. Kemudian dia jelaskan, ini seperti ini, begini caranya. Misalnya, ini begini caranya menggunakannya. Dia peragakan sendiri. Nah, kemudian tentu guru yang hebat yang mengilhami. Nah, itu mengilhami. Sehingga ada rasa kepuasan bagi guru itu sendiri dan kepuasan bagi peserta didik itu sendiri. Sehingga secara batinnya terjadi hubungan emosional yang positif, hubungan emosional yang baik. Sehingga itulah tadi, sehingga sosok guru yang dirindukan itulah seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, nah kita masuk pada profil guru abad 21. Bagaimana profilnya guru abad 21? Nah, di sini dijelaskan.
Salah satu profil guru efektif di abad 21 yaitu mampu bekerja secara kolaboratif. Ya, artinya kerjasama. Dan bisa membimbing siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Ya. Nah, kolaborasi ini adalah salah satu keterampilan yang cukup penting pada era ini. Keterampilan ini bisa meningkatkan efektivitas suatu kegiatan. Nah, kuncinya kolaborasi. Nah, kapan tidak terjadi? Sekarang memang harus ada, karena begitu perkembangan teknologi sangat-sangat maju, sangat cepat, sehingga mau tak mau orang yang mau sukses atau orang yang cepat berkembang harus punya harus bekerja secara kolaboratif. Ya, jadi harus punya keterampilan, ya, keterampilan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Ya. Orang-orang sukses sekarang harus berkolaborasi. Tidak bisa secara individu. Pekerjaan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Abad 21 ini begitu pentingnya yang namanya kolaborasi. Ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya. Perkembangan teknologi sekarang, bahkan orang melakukan transaksi ekonomi dalam ruangan sempit. Banyak orang punya mobil, tanda kutip, tapi bukan dia yang sebenarnya yang punya mobil. Artinya, secara digital, dia menguasai banyak mobil. Tetapi yang sebenarnya, secara fisik, bukan dia yang punya mobil. Coba kita hasil taksi online. Ya, ini berapa yang kita sebenarnya ya secara hak bukan dia, tetapi secara aplikasi dia, sehingga dia bisa menguasai banyak mobil. Padahal dia hanya berada pada ruang sempit, pada ruangan yang terbatas, tapi dia bisa mengelola banyak. Nah, ini yang perlu kita, itu namanya kolaborasi. Karena kalau tidak terjadi kolaborasi, tidak bisa jalan. Di abad 21 dengan misalnya mengakses web, membangun paradigma baru, ya. Kemudian ada keterampilannya di set untuk abad 21, ada penghasilan untuk di rumah, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, berpikir pedagogis, ya, mengelola informasi, kemudian kreatif dan suka publikasi. Nah, jadi harus komponen-komponen ini harus paling tidak kita harus ketahui. Nah, kalau bagaimana mewujudkan itu, makanya harus ada kolaborasi. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa. Misalnya kita mengelola informasi, yang tidak bisa kita jalankan sendiri. Harus ada orang lain. Makanya tadi saya berikan contoh bagaimana kita berusaha di ruang sempit, melakukan usaha di ruang sempit. Tetapi di luar sana banyak koleha-koleha kita. Nah itu. Sama mungkin kita. Guru abad 21 harus seperti itu. Harus paham semua dengan kompetensi-kompetensi yang dia miliki untuk berkolaborasi. Ini sangat penting, ya. Jadi kolaborasi dalam abad 21 itu sangat-sangat penting. Nah ini yang kembali kepada sosok bagaimana hubungan guru dengan murid. Karena ini yang menjadi penting sebenarnya. Karena bagaimanapun juga sumber daya manusia mau diarahkan kemana, tentu yang menjadi fokus adalah tugas dari
guru itu sendiri. Sehingga hubungan emosional antara sosok guru dengan murid itu perlu kita pahami. Nah, guru selaku pendidik itu hendaknya selalu menjadikan dirinya suri teladan, ya, suri teladan bagi anak didiknya. Nah, di awal banyak kita sudah singgung bahwa sosok itulah menjadi teladan. Jadi tanpa kita tanpa kita melakukan komunikasi suara, juga secara fisik itu sudah menjadi hal penting juga. Jadi selalu dijadikan sosok itu adalah suri teladan bagi anak didik. Di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang, adil, serta menumbuhkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini betul-betul kita harus berlaku adil, ya. Kita harus menjiwai, kita harus memberikan kasih sayang yang sama kepada peserta didik. Karena begini, contoh ada kecenderungan biasanya begini. Ini karakteristik peserta didik yang biasa kita lihat. Ketika dia merasa kurang mampu, ya, kurang mampu dalam menerima materi ajar, dia selalu maunya duduk paling belakang. Kalau model kelas yang kita kelola adalah model kelas konvensional, ya, konvensional. Selalu mau duduk di belakang. Nah, kalau seperti itu, bagaimana bisa sudah kurang dalam menerima materi ajar, duduk di belakang lagi. Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru? Tentu kita butuh sentuhan-sentuhan pada mereka, supaya selalu duduk di depan. Dan bagaimana dia diberi di depan? Tentu ya, kita mendesain pembelajaran. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan sulit, jangan diberikan kepada dia. Ya, akhirnya juga dia merasa bahwa oh, guru saya sayangi saya karena saya tidak tahu. Nah, nanti mungkin ada hal-hal yang kita anggap bahwa mereka bisa menjelaskan, baru kita tanyakan kepada mereka. Itu. Kemudian guru harus menjunjung tinggi harga diri setiap murid. Ya, jangan mempermalukan ya murid di depan teman-temannya. Ini tidak boleh. Jadi kita harus jaga diri, menjaga diri dari murid-murid itu. Harga dirinya, karena terkadang ya sekarang, apalagi zaman sekarang, begitu komunikasi tidak bisa lagi dibendung, sehingga kalau merasa harga dirinya terinjak-injak, dia dengan senang hati mungkin dia bisa memberikan respon yang negatif terhadap kita. Jadi kita berupaya untuk menjunjung tinggi harga diri peserta didik. Guru seyogyanya mencegah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan martabatnya. Ya, saya kira ini banyaklah kasus. Contoh misalnya terkadang ada begini. Karena ini kan zaman teknologi, komunikasi sangat mudah diakses oleh peserta didik. Ya. Ya, apalagi kalau level SMP, level SMK, SMA. Ya, khawatir banyak pemahaman peserta didik itu jauh lebih banyak atau jauh lebih bagus daripada pemahaman guru. Itu tidak bisa dipungkiri karena begitu berkembangnya teknologi informasi. Ya, sehingga bagaimana supaya martabat kita tidak turun dengan suasana seperti itu. Jadi kita harus mendesain. Ya, kita kan bisa membutuhkan forum diskusi atau ada model-model pembelajaran yang bisa kita lakukan. Ya, makanya sangat penting dalam pendesaian pembelajaran. Hindari misalnya pembelajaran satu arah. Ya. Sehingga nanti bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan kalau ketika penguasaan materi kita pas-pasan misalnya. Makanya kita harus memberikan peluang kepada peserta didik untuk mereka saling berdiskusi.
tentu ya maksudnya yang saya maksud tadi terbatas, maksudnya mungkin belum sempat kita ulangi, ya kita belum sempat mengulangi. Nah khawatirnya kalau muncul pertanyaan seperti itu. Tapi ya tentu kita juga sudah siap. Ya. Jadi hal-hal seperti itulah. Ya kemudian begini, dari cara moral juga harus kita menjaga martabat. Ya jangan bertabat sehingga menghindari bagaimana menghindari supaya respon peserta didik itu tidak mengarah pada hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya itu yang selalu kita paham. Guru seyogyanya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran. Nah, ini mohon dipahami. Kita ini sudah dibayarkan. Dan saya kira seorang sosok guru yang ini kita semua butuh, ya, butuh finansial. Kita butuh hal berupa uang, ya, tanda kutip ya. Tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu selalu berorientasi pada nilai uang. Sehingga selalu apa yang kita hasil kreasi kita selalu mau dibayar. Kasihan gua ini. Kasihan proses pembelajaran. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir ya itu kan memang bagian dari tugas kita. Menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan bahan-bahan ajar itu misalnya. Janganlah dihindarilah ya, menghindari selalu ada gerakan tambahan ya dengan memungut bayaran-bayaran apapun bentuknya. Kemudian terakhir, setiap guru dalam pengusulan ya maksud saya dalam pergaulan ya, setiap guru dalam pergaulan dengan murid-muridnya tidak dibenarkan mengaitkan persoalan politik dan ideologi yang dianutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita ini harus bebas politik. Betul-betul, bahkan sebenarnya tugas kita bagaimana supaya dalam proses pembelajaran tidak ada hal yang muncul, tidak ada dalam mindset baik mindset kita maupun mindset peserta didik kita tentang politik. Hindari, kita harus hindari karena ya walaupun dengan sekarang, makanya sekarang ya susah juga sebenarnya, karena ya mohon maaf ya ini saya harus mengatakan apa adanya karena banyak sekarang di kita ini khususnya yang teman-teman guru di bawah naungan Pemkot, Pemda. Nah ini kan berada pada dua sisi ya dua kementerian dalam negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini hal yang susah karena ya untuk lepas dari cengkeraman politik ini memang kita harus berjiwa besar, harus mempertahankan sosok profil guru yang benar-benar betul-betul niat ikhlas untuk membantu memberi pemahaman ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Itu saja. Ya, tidak usah ada niat yang lain. Karena kapan ada niat lain, pasti persiapan desain pembelajaran itu tidak maksimal, pasti tidak maksimal. Karena di mindset kita selalu seperti itu. Saya kalau tidak ikut saya dimutasi. Saya kalau tidak ikut saya bla 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 bla. Banyak kepentingan. Tapi coba hilangkan semua itu. Saya kira Allah Subhanahu wa taala melihat kita, apa yang kita kerjakan. Insyaallah ketika itu diniatkan dengan hati yang ikhlas, saya kira tidak mungkinlah kita diperlihatkan pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Next. Nah, kembali di sini ungkapan motivasi. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati diuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Ini sama ungkapan yang tadi, saya kira ini berulang, tapi tidak apa-apa karena yang namanya motivasi kita ingatkan kembali, ya kita ingatkan kembali
Artinya betul-betul keikhlasan dalam mengajar itu, ya, dalam memposisikan sosok kita atau profil kita sebagai seorang guru, betul-betul niatnya adalah memberi ilmu pengetahuan. Tadi juga ada ungkapan bahwa ya janganlah betul-betul menghendaki anak kita pintar misalnya, ya. Tetapi yang baik adalah bagaimana niat kita memberi pengetahuan, mentransformasikan keilmuan dengan ikhlas kepada peserta. Kelak pasti juga dia akan pintar sambil menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat visual gambar berikut. Guru yang paling baik mengajarkan dari hati, bukan dari buku. Ya, ini yang perlu kita pahami. Guru paling baik mengajarkan dari hati, bukan dari buku. Artinya buku juga referensi. Tetapi kalau kita mengajar, itu dari hati. Cobalah kita lihat. Ini salah satu guru pada saat dulu namanya SM3T, ya, di salah satu syarat untuk menjadi guru profesional harus mengabdi di daerah 3T, daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Ya. Artinya sebenarnya kalau melihat, kebetulan saya pernah terlibat di begini, sehingga saya juga ada kesadaran pada saat itu bahwa ketika kita melihat suasana seperti ini, saya kembali sadar bahwa sebenarnya guru sangat dirindukan oleh kalangan-kalangan atau saudara-saudara kita yang memang secara geografis itu sangat jauh, ya, dari hiruk pikuknya keramaian kota. Sangat jauh dari kelengkapan alat-alat pembelajaran. Sehingga memang harus kita mengajar dari hati. Ya, contoh ini seorang anak muda yang memberikan bagaimana dia mengajar, ya, dengan sosok, ya, dengan sosok atau profilnya sendiri, ya, bagaimana antusias peserta didik mengikuti arahan-arahan dari sosok guru seperti ini. Kemudian coba kita lihat dari ekspresi ibu guru seperti ini, ya, bagaimana menuntun peserta didiknya untuk mengikuti aba-aba, ya, aba-aba, sehingga mungkin kalau ini lagu sehingga enak kita dengar, enak didengar. Sehingga itulah maksudnya. Itulah salah satu gambaran, salah satu profil guru yang mengajar dengan hati. Saya kira ini menjadi hal dambaan kita semua. Walaupun ini saya rasanya tidak mudah, tetapi ketika kita selalu berproses dengan pengalaman mengajar yang terus-menerus kita asah, ya saya kira pastilah kita akan mendapatkan suasana seperti apa yang diharapkan. Ya, saya kira itu beberapa ungkapan, beberapa penjelasan tentang profil guru, dan saya kira masih banyak lagi, dan ini hanya pengantar singkat tentang profil, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita diskusikan. Oleh karena itu, mari kita ada beberapa topik yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Yang pertama, bagaimana sikap yang harus dimiliki sebagai seorang guru, seorang pendidik agar bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Mengapa guru perlu mempunyai hubungan yang baik dengan peserta didik? Kemudian jelaskan profil guru seperti apa yang dibutuhkan di masa depan. Ya, karena perubahan begitu cepat, maka kita harus prediksi guru yang masa depan itu yang dibutuhkan seperti ini. Mengapa guru harus menguasai materi pembelajaran, ya, materi pelajaran? Ini yang perlu coba kita diskusikan, sehingga kita paling tidak ketika kita paham profil sosok seorang guru,
kita bisa menceritakan, kita bisa bernarasi, ya, kita bisa memberi pemahaman. Oh, yang saya pahami tentang guru seperti ini. Saya pahami tentang profil guru seperti ini. Saya pahami tentang guru pendidik yang menjadi panutan atau menjadi teladan itu seperti ini. Mari kita diskusikan sama-sama, saudara-saudara. Saya kira mudah-mudahan ini menarik buat kita semua, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan materi-materi yang lain. Terima kasih atas antusias Anda untuk mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya, bagaimana untuk mengembangkan keilmuan saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.